Pusdiklat Kalimantan Utara ingin mentestimoni saja apa yang kami lakukan di kuartir daerah Kalimantan Utara. Karena semalam sudah dipaparkan mengenai diklat, ini ada hubungannya dengan itu. Dan mohon maaf, ini hanya sifatnya testimoni. Karena kami diminta untuk testimoni apa yang disajikan di diklat Semak. Ya. Jadi ini testimoni saja Kak dari apa yang disajikan diklat semalam. Ada tip lain? Tidak ada Kak. Tampilan pertama. Ya, dulu ya. Jadi ini kami cerita sedikit bahwa kami adalah kuartir daerah dari sekian kuartir daerah 34 adalah kuartir daerah terakhir sebelum ada pemekaran. Artinya Pusdiklatda dengan nomor urut terakhir 34. Kami cerita bahwa sejak TOT pertama kami ikutkan di Pusdiklatnas, kami merasa ada sesuatu yang kami harus mengejar kuartir daerah lain atau Pusdiklatda lain dalam mengembangkan aktivitas Pusdiklatda. Pada saat itu kalau tidak salah 2018, setelah kami ikut TOT Pusdiklatnas, poin yang kami dapat pribadi bahwa tidak ada jalan kalau kami tidak menyesuaikan perkembangan dengan kuartir daerah yang sudah lebih duluan. Kalau dari kakak tadi yang menyajikan, kami tidak bisa membuat apa-apa seperti itu. Seperti Jawa Timur, Banyumas dan sebagainya. Dan kami angkat topi bahwa kakak-kakak itu memang kuartir daerah yang terbaik dan patut kita untuk contoh. Begitu. Nah, dari itu kami lakukanlah sebuah inovasi bahwa tidak ada jalan kalau kita ingin menyesuaikan diri dengan kuartir daerah yang lain, kita harus juga menyesuaikan kondisi. Gitu. Saat itu terbitlah Jukran 048. Kebetulan kakak izin, saya memang punya background di desain grafis dan multimedia. Saya menggunakan fasilitas itu bagaimana Pusdiklatda Kaltara juga dapat mendudukan posisi paling tidak terlalu jauh dengan kuartir daerah lain. Sehingga muncullah inisiatif kami setelah kami membaca Jukran 048, kami mencoba mendesain khusus. Karena yang selama ini kami melihat betapa repotnya kita dalam mengelola sebuah khusus. Coba dibayangkan kakak sekalian, bagaimana kita menyusun sebuah post-test dan pre-test dengan manual, menyusun soal-soal dan sebagainya. Belum lagi instrumen penilaian yang begitu rumit, harus dikumpulkan dan sebagainya. Sehingga kami berpikir kenapa kita tidak online kan saja ini sehingga antara pelatih terkoneksi. Sehingga muncullah sebuah inovasi dari kami sebut dengan desain kursus berbasis online. Kami membuat tagline saatnya membangun sistem. Karena pada saat itu kuartir daerah Kalimantan Utara merasa harus bergerak cepat. Poin ini kami dapat dari Kayarno, izin Kayana, dari Kayarno pada saat itu Kayarno dan Kak lain berada di Kaltara. Beliau mengatakan begini, jalan satu-satunya kuartir daerah Kalimantan Utara untuk dapat mendudukan posisi yang paling tidak mendekati dari kuartir daerah yang lain adalah percepatan. Dan itu kami lakukan Kak. Dan alhamdulillah desain ini kami ciptakan dalam waktu tidak lama, kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan hari ini merupakan sudah upgrading yang sekian kalinya. Jadi apa yang disajikan pada diklat semalam itu sudah kami lakukan sejak 2018. Testimoni yang pertama yang melakukan itu adalah Kak Lain. Pada saat itu beliau kami minta hadir di Kaltara untuk mencoba itu. Sehingga kami merasa pada saat diklat semalam itu diluncurkan, termasuk kami merasa senang karena diklat itu hari ini menjadi perhatian. Dan kita melihat juga kakak sekalian dari sajian
Sekjen kemarin sore, misi ke-6 digitalisasi sistem, sehingga kami berpikir mungkin ini sudah saatnya kami juga ingin berbagi kepada kakak sekalian. Lanjut. Oke. Sekarang ada pertanyaan, kenapa harus ediklat? Itu kan yang semalam dari provider tidak menyampaikan itu. Kenapa kita harus ediklat? Coba kita bayangkan, handphone kita semua sudah punya. Kenapa kita mesti harus menggunakan media lain? Semua punya handphone. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini menjadi tugas di misi ke-6 Kuartir Nasional. Nah, ini perlu kita dukung. Terus yang menarik kakak sekalian, mungkin hari ini sudah terjawab nih. Apa yang terpikir pada saat kita mendengar kata online? Pada saat 2018 kami menyampaikan soal itu, masih banyak orang berpikir online adalah sesuatu yang sulit. Tidak usah di kalangan peserta, di kita saja pelatih merasa online itu sesuatu yang menyusahkan. Gitu kan? Pada saat itu mungkin hari ini sudah lain, sehingga kami menjadi tadi sebagai tantangan. Jawabannya semoga mundurkan, sehingga kata atau gambar yang di atas itu kita semua senyum kalau sudah mendengar kata online, tidak lagi merasa itu sesuatu kesulitan. Lanjut. Oke, hari ini kita sudah bekerja dalam dua alam, dunia nyata dan dunia maya. Kalau ada, saya yakin kakak yang generasi X kita ini hari ini, rasa-rasanya masih banyak yang merasa tidak percaya diri dengan kondisi ini. Tapi mau tidak mau, kita harus bekerja dalam dua alam kita hari ini. Next. Oke, yang bekerja, kalau yang semalam kami coba tangkap poinnya ediklat itu hanya ada 3 poin. Bahwa yang mengelola ediklat itu, yang bekerja di ediklat itu hanya ada 3 ini aja kan? Admin, peserta, dan fasilitator. 3 ini aja yang berdinamika di dalam sistem itu. Nah, sehingga nanti kalau ediklat itu sudah diterapkan, inilah yang terjadi. Kami coba pelajari kemarin. Sehingga yang 3 inilah yang bekerja, menilai, menjalankan tugas, dan menghasilkan output. Next. Oke, kakak sekalian. Waktu sudah 5 menit. Oke. Saya ingin testimoni saja Kak dari apa yang kami lakukan. Pertama, karena kemarin sebelum kesini saya diamanatkan, bisa tidak kakak bikin testimoni apa yang pernah kakak lakukan 2018 yang lalu sampai hari ini untuk mendukung ediklat yang sudah disampaikan. Yang pertama, poin kita tidak perlu lagi fotokopi terlalu banyak. Kita tidak perlu lagi menggunakan media kertas yang terlalu banyak. Kemudian pendaftaran seperti yang tadi Jakarta sama, pendaftaran sudah online dan sebagainya dengan QR code, handphone pelatih dengan handphone serta. Nah, itu sudah dilakukan. Kemudian jadwal sudah ada di handphone masing-masing. Kemudian yang kami tertarik pada saat itu adalah para pelatih pada saat dia bertugas di kursus, betapa repotnya menghimpun data. Setuju gak ya? Menghimpun, menilai, memeriksa tugas dan sebagainya. Di ediklat tidak lagi. Kita hanya tampil di layar, sekali klik sudah bisa terkoneksi semua. Yang menariknya kakak sekalian adalah KKM itu tidak perlu lagi kita hitung. Yang kami siapkan KKM sudah terhitung otomatis. Menariknya lagi adalah jika KKM itu tidak memenuhi standar 048, terkunci sendiri di sistem, tidak bisa lulus. Sehingga pada saat KKM itu tidak terpenuhi, kita akan coba memanggil yang bersangkutan dan pelatihnya bagaimana ini. Apakah KKM ini masih bisa dipertimbangkan? Kalau masih bisa dipertimbangkan, kita ada forum pelatih pada saat sebelum kita putuskan, kita bukakan link untuk menilai kembali, untuk membuat pertimbangan kembali buka. Jika memang begitu hasilnya, terkunci itu sistem. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya adalah ijazah yang dicetak langsung dari sini tidak bisa dicetak. Itu nilai tambahnya Kak dari aplikasi yang kami bikin.
Jadi ijazah itu seperti yang semalam langsung dicetak. Itu juga yang kami lakukan di aplikasi kami ini. Yang menariknya adalah kalau KKM-nya terkunci tidak sesuai dengan standar yang berlaku, ijazahnya juga tidak tercetak. Nah, ini yang kami bangun. Sehingga saya termasuk orang yang senang sekali Kak, semalam ada ediklat itu disajikan. Saya mungkin agak memberikan masukan aja mungkin ke kalian atau enggak. Ya. Semalam saya coba pelajari aplikasi ediklat yang dilakukan itu berbasis KTA. Ya Kak ya? Berbasis KTA. Ada hal yang menarik dan ini mungkin menjadi sebuah pengalaman di lapangan. Betapa repotnya menghasilkan peserta kursus dalam waktu tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau dia menggunakan data berdasarkan KTI nasional, ada pekerjaan tambahan. Apakah KTI nasional itu akan keluar sebelum kursus? Kalau sebelum kursus tidak ada masalah. Tapi kalau dia berbasis KTA, KTA diurus tidak keluar-keluar, berarti ada masalah yang peserta tidak boleh ikut kursus. Nah, ini menjadi catatan Kak. Karena kondisi di lapangan yang kami coba mengikuti rekam jejak pada saat kami menggunakan aplikasi ini dengan sistem online. Permasalahannya tanpa KTA saja sangat repot, apalagi menggunakan KTA. Dan ada semacam solusi Kak, kalau memang ini bisa menjadi perhatian. Boleh tidak kalau seandainya aplikasi ediklat itu tetap berproses, tapi pada saat siapa yang lulus dia baru dapat KTA. Itu menjadi mungkin solusi Kak kalau seandainya terjadi seperti itu. Karena kami coba pelajari agak sulit Kak lain dan kakak sebagainya. Kalau menggunakan ediklat itu berdasarkan KTA nasional. Jujur saya pribadi sampai hari ini belum juga memiliki. Bagaimana dengan peserta yang dia tidak punya background pramuka Kak? Sehingga dia ditugaskan oleh sekolah untuk KMD, tetapi ediklat itu digunakan harus menggunakan KTI nasional. Nah, ini menarik untuk menjadi catatan kecil dari apa yang kami dapatkan hampir 2014 sampai sekarang mau 8 tahun kami kelola. Ini masalahnya di situ. Cukup ya? Oke. Baik kakak sekalian, mohon maaf ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi saja, karena kami melihat ediklat ini sudah berjalan. Semoga ini bisa menambah bobot untuk menguatkan ediklat. Terasa terima kasih. Dan ini Kak Nur sebagai wakil Puscikelada, semoga kami selalu mendapat dukungan dari Pusciklat Naskah, karena kami mengingat Warda Kaltara belum ada apa-apanya. Kami merasa minder ya kalau lihat Banyumas tadi, apa yang tidak ada di Banyumas. Kalau kita lihat Jawa Timur, apa yang tidak ada di Banyumas. Tapi kalau lihat Kalimantan Utara, jauh sekali. Justru kalau dicari tidak ada apa-apanya, karena memang tidak ada fasilitasnya, hanya semangatnya saja yang ada. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.